Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Jadi nanti ada 5 perbedaan antara RR Old dengan RR CBU. Flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman, kita ada 2 motor yang beberapa rekan itu pada nanya perbedaannya apa sih Ninja 150R R CBU dengan Ninja 150R R CKD. Jadi tonton video ini sampai habis, dan sekedar info, jika sekarang saya sedang berada di DK2 Garage, tempat kamu bisa nyewa motor big bike, kemudian skuter juga ada. Selain itu bisa juga mempercantik motornya di sini. Jadi kalau kepo dengan DK2 Garage, silahkan cek di deskripsi. Kamu bisa tanya-tanya langsung ke DK2 Garage. Sebelum itu ya teman-teman, sekedar informasi, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modifikasi, ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle. Silahkan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita b-roll kedua motor ini sedikit saja. Oke, kita mulai pembahasan motor ini dari sisi tampilan ya. Kedua motor ini, baik Ninja RR CBU maupun yang CKD, secara tampilan itu sama saja teman-teman. Mulai dari lampu, speedo, termasuk ke belakang, tangki dan lain-lain itu sama. Perbedaannya hanya pada warna. Nah, warna ini di awal-awal itu ada warna hitam, hijau, dan biru. Itu doang, tahu saya ya. Mungkin ada juga warna lainnya seperti putih. Putih kayaknya masih langka banget sih itu, kayak kalau nggak salah udah CKD sih. Tapi beberapa rekan juga ada yang membuat di repaint warna putih. Itu sudah dimodifikasi seperti itu. Jadi untuk tampilan itu looks-nya sama saja, cuman beda di warna sama stripping. Untuk yang CBU juga itu beda strippingnya, antara yang dibawa KMI sama importer umum beda teman-teman. Yang dibawa importer umum di fairingnya itu kodenya adalah KRR, sedangkan di bawah pengendara boncengar itu kodenya ZX, seperti itu. Sedangkan yang dibawa KMI itu sama aja dua-duanya, di bawah sebagian fairing itu ada tulisan Ninja, sedangkan di belakangnya RR. Tapi untuk yang Indonesia, yang CKD itu ada yang spesial di bagian belakangnya. Ada juga edisi memperingati bahwa Ninja itu dibuat di Indonesia, jadi RR-nya itu warnanya merah putih, seperti itu. Sedangkan yang CBU, RR-nya berwarna gold, termasuk tulisan Ninjanya berwarna gold. Sedangkan yang CKD, Ninjanya itu warnanya hitam tulisannya. Plus nanti kedepannya yang di penyegaran-penyegaran itu ada tulisan Jepang-Jepangan, ada juga stripping-stripping, tribal-tribal yang menunjang penampilannya makin menarik, mengikuti zaman kayak itu. Selain itu ada juga sektor yang ditambahkan setelah di CKD itu, jadi mengikuti aturan pemerintah juga teman-teman. Jadi Kawasaki yang CKD, RR yang CKD itu ditambahkan juga asas itu untuk mengurangi emisi gas buang. Jadi yang old itu nggak ada teknologi asasnya teman-teman. Yang ada itu hanya di CKD, kalau nggak salah setelah tahun 2010-an itu ada teknologi yang bernama asas. Itu nanti ditempatkan di bagian samping sebelah kiri bawah tangki. Itu ada teknologi asas, itu fungsinya kalau sedikit aja, fungsinya adalah untuk mengurangi emisi gas buang. Jadi biar lebih mengikuti aturan pemerintah Indonesia saat itu. Selanjutnya adalah perbedaan yang lebih mendasar, apa yang paling dominan di kedua motor ini. Sekali lagi aku sampaikan bahwa aku bukan seorang suhu di dua tak, aku masih cupu banget. Jadi mari kita ulas lebih detailnya. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan dari kedua motor ini. Perbedaannya apa? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan teman-teman ini adalah si Z Full X.
RR CBU tahun 2006, dan ini punyanya DK2 Garage yang warna hijau juga. Kebetulan ini pas lagi bongkar-bongkar teman-teman, jadi sekalian kita buat video biar dalemannya juga kelihatan seperti itu ya. Ini RR Old tahun 2011. Yang pertama ya teman-teman, perbedaannya mungkin yang masih baru, termasuk saya juga masih baru banget di dunia 2 tak. Yang pertama kita lihat pasti di blok silinder. Nah, itu yang perbedaan pertama ya teman-teman. Jadi nanti ada 5 perbedaan antara RR Old dengan RR CBU. Jadi yang pertama adalah blok silindernya. Itu yang umum banget diketahui jika untuk RR CBU itu blok silindernya pakai kode 1878. Itu kamu bisa ketahui di bagian sebelah kanan, nanti di blok silindernya ada kode 1878. Sedangkan yang old itu kode blok silindernya adalah 1855. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah nomor rangka, posisinya ya teman-teman ya. Untuk yang RR CBU posisinya ada di bawah segitiga depan. Jadi di situ ada nomor rangka. Kemudian untuk yang RR Old, posisi nomor rangkanya itu pindah ke bawah jok belakang. Jadi kalau kamu mau lihat nomor rangkanya harus dibuka jok belakangnya, nanti kelihatan nomor rangkanya berapa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini sudah lebih ke sektor pemacu atau pendukung kecepatan teman-teman, yakni CDI. Jadi yang RR CBU, CDI-nya posisinya sama di sebelah bawah jok pengemudi sebelah kiri. Itu kodenya untuk yang RR CBU adalah 1605. Sedangkan untuk yang RR Old itu kodenya adalah 1592. Seperti itu teman-teman. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya 2 terakhir ini lebih fokus ke teman-teman yang memang suka koleksi item. Jadi motornya memang digunakan untuk koleksi, paling untuk San Mori seperti itu ya, dan namanya koleksi otomatis 2 faktor selanjutnya ini yang menjadi nilai tambahnya seperti itu. Jadi kalau yang keempat adalah tahun pembuatan teman-teman. Jadi sebelum RR Old ini ada, Kawasaki itu mendatangkan RR CBU ini langsung dari Jepang dan Thailand. Untuk RR Old CBU ini ada 2 jenis juga teman-teman, tergantung dari siapa yang mendatangkan ke Indonesia. Jadi kalau yang datangin ke Indonesia adalah Kawasaki Indonesia, otomatis itu rata-rata ya yang aku tahu itu dari Jepang teman-teman. Sedangkan yang importer umum itu kebanyakan dari Thailand. Seperti itu. Perbedaannya juga yang RR CBU dan ZX atau nama aslinya ZX itu, bedanya adalah untuk yang didatangkan sama Kawasaki ada lampu senja di depannya. Jadi itu harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Maka dari itu saat motor didatangkan dari Jepang ataupun dari Thailand itu ditambahkan lampu senja seperti itu, dan beberapa ubahan lainnya. Nanti mungkin akan aku ulas di video yang berbeda ya. Untuk tahun pembuatan tadi yang untuk RR CBU ya teman-teman, itu tahun mulai masuk ke tanah air itu tahun 2002 sampai dengan 2006. Seperti itu. Jadi RR CBU hadir di tanah air, baik itu didatangkan oleh importer umum maupun Kawasaki Indonesia mulai tahun 2002 sampai dengan 2006. Jadi reaksinya itu aja. Beberapa juga aku temui tahun 2007 itu masih ada RR CBU. Mungkin ya itu masih stok lama yang belum laku. Jadi masih tahunnya masih itu, cuman kamu lebih teliti lagi di dokumennya itu rakitan tahun berapa. Kenapa aku bilang 2006? Karena RR Old CKD ini yang dirakit di Indonesia itu diperkenalkan di 2006 akhir, yaitu bulan November pada saat Jakarta International Motor Show kalau nggak salah di bulan November. Seperti itu. Jadi jika tahun motormu di bawah 2006 itu pasti larinya ke RR CBU teman-teman. Sebab yang CKD ini baru dibuat di Indonesia tahun 2006 bulan November. Itu saat perilisan itu diperkenalkan RR Old dengan warna orange seperti itu.
Nah, dokumen kelima yang membedakan kedua ini pastinya adalah paper atau STNK dan BPKB termasuk fakturnya. Jadi yang suka koleksi tentunya tiga terakhir itu yang paling penting, STNK, BPKB, dan faktur. Karena dari tiga itu sudah menunjukkan bahwa motormu adalah CBU ataupun CKD. Yang CKD sendiri aku ulas sedikit. Di STNK-nya itu udah tertera banget, Ninja KR 150 ada di belakangnya itu dalam kurung CKD. Sedangkan kalau yang CBU yang didatangkan dari Jepang maupun Thailand oleh Kawasaki Indonesia itu nggak ada keterangan CBU, teman-teman. Namanya sama aja, Ninja RR 150, tidak ada CBU-nya. Sedangkan yang didatangkan oleh importer umum, misalnya oleh importer umum dari Thailand maupun dari Jepang, itu kodenya adalah ZX 150KR, di mana ada dalam kurung CBU. Beberapa teman-teman menyebutkan nilai pajaknya sedikit berbeda, seperti itu. Tapi secara umum sama aja, dua-duanya itu didatangkan dari Thailand maupun dari Jepang, seperti itu. Jadi dokumen yang kelima ada tiga, STNK, BPKB, dan faktur. Faktur itu ya cuman selembar surat aja, teman-teman. Itu kondisinya pun jika teman-teman nonton sekarang beberapa sudah mulai sedikit-sedikit pudar tulisannya, namanya juga faktur, itu diperlukan untuk mengurus BPKB, seperti itu. Oke ya teman-teman, itu tadi sedikit gambaran buat rekan-rekan yang baru mengenal atau ingin lebih detail tentang dua tak, khususnya milik Kawasaki Ninja RR, baik yang old maupun yang new, dan CBU yang ini. Jadi sekali lagi ya teman-teman, aku dalam hal ini bukan seorang suhu, aku juga masih sangat cupu banget di dunia dua tak. Jadi yang aku bagikan ini yang aku tahu ya, mungkin teman-teman yang lebih detail tahu bisa ditambahkan di kolom komentar biar kita sama-sama belajar apa sih yang mendasar perbedaan Kawasaki 150 RR CBU dengan RR CKD, seperti itu. So, terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi. Jadi kita sama-sama belajar di dunia dua tak. Sekian dari saya dan DK2 Garage yang menyediakan unit RL CKD. Sekian ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.